Manajemen Kurikulum oleh Anggun Purnamasari. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Fungsi manajemen perencanaan, menyusun visi, misi, tujuan, dan struktur kurikulum, pengorganisasian, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal, alokasi sumber daya atau pelaksanaan, penerapan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar, pengawasan evaluasi, monitoring, penilaian, revisi kurikulum. Fungsi kurikulum untuk siswa sebagai acuan belajar, untuk guru sebagai pedoman pengajaran pada siswa, untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, untuk masyarakat orang tua sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Model dan pendekatan kurikulum. Subjek-centered kurikulum berfokus pada mata pelajaran. Learner-centered kurikulum berfokus pada kebutuhan peserta didik. Problem-centered kurikulum berfokus pada pemecahan masalah nyata. Kurikulum berbasis kompetensi. KBK menekankan capaian kompetensi, pengetahuan. Berikut contoh video pendekatan kurikulum problem-centered kurikulum. Berjumpa lagi dengan Kak Tasya. Adik-adikku yang kreatif, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang cara berdiskusi yang baik. Adik-adik, apa kalian pernah berdiskusi? Apa sih diskusi itu? Bagaimana cara berdiskusi yang baik? Nah, adik-adik, diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih mengenai suatu masalah. Saat berdiskusi, setiap orang boleh berbicara. Peserta diskusi akan berbicara saat menyampaikan pendapat. Peserta diskusi juga akan berbicara saat menanggapi komentar yang disampaikan peserta diskusi lainnya. Selain itu, peserta diskusi juga akan berbicara saat menanyakan suatu hal. Tahukah kalian, berbicara harus dilakukan dengan santun saat berdiskusi. Tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara. Tunggulah giliran kalian untuk berbicara. Setelah mendapat giliran untuk berbicara, bicaralah dengan kalimat yang jelas, supaya perkataan kalian mudah dimengerti orang lain. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami cara melakukan diskusi yang baik? Sampai di sini dulu ya video pembelajaran hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Dadah! Kurikulum ideal dan aktual, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan. Ideal adalah fenomena yang seharusnya terjadi, sedangkan fenomena aktual adalah fenomena yang sebenarnya terjadi. Contoh kurikulum ideal. Kurikulum sebagai suatu dokumen seperti kurikulum SMU 1989, kurikulum SD 1975 yang berlaku pada tahun itu. Contoh kurikulum aktual.
Suatu sekolah mengadakan praktik untuk mengamati mikroorganisme, maka setiap siswa dapat menggunakan mikroskop. Hidden kurikulum merupakan hasil sampingan yang muncul akibat pelaksanaan kurikulum di sekolah. Hidden kurikulum lebih mengutamakan pada pengembangan sikap, karakter, kecakapan, dan keterampilan yang berguna bagi siswa. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan pengajaran adalah proses-proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Hakikat kurikulum, landasan, model pengembangan, implementasi, hingga evaluasi kurikulum di satuan pendidikan. Ilmu yang kita pelajari hari ini tidak berhenti di ruang kelas saja, tapi bisa diterapkan ketika nanti menjadi guru, kepala sekolah, atau pengembang kurikulum TENTI. Jaga semangat belajar. Kurikulum akan terus berubah, maka pendidik juga harus terus adaptif dan pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih.